nilai limit X mendekati 3 itu untuk fungsi X dikurang 3 dibagi dengan 2X kuadrat dikurangi min 5X dikurangi 3. Nah, ini kita selesaikan. Pertama, kita coba masukkan nilai X. Kita masukkan nilai X secara langsung, apa yang kita dapatkan? Di sini nilai limit X mendekati 3 untuk fungsi X min 3 dibagi dengan 2X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 3. Nah, kita coba masukkan secara langsung. Jika 3 dikurangi 3, ya, kemudian 3 pangkat 2 dikurangi 5 dikali 3 dikurang 3. Hasilnya 0, 3 dikurang 3 sama dengan 0, kemudian 2 dikali 9 dikurangi 15 dikurangi 3. Hasilnya adalah 2 dikurang 9 itu sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Kemudian min 15 dikurangi 3 itu sama dengan min 18. Hasilnya adalah 0 dibagi 0. Nah, jika kita temukan bahwa 0 dibagi 0, maka ini bukan hasil penyelesaian, ya. Artinya ini masih belum bisa memberikan penyelesaian. Maka yang kita lakukan adalah menerapkan perhitungan dengan pendekatan limit. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Cara pertama yaitu dengan pemfaktoran, ya. Cara pertama dengan pemfaktoran. Kita gunakan cara pertama. Kita coba bahas dengan cara pertama. Limit 3 untuk persamaan X min 3 dibagi dengan 2X kuadrat min 5X min 3, ya, ini sama dengan limit X mendekati 3 X min 3. Kita lakukan pemfaktoran. Kali ini difaktorkan 2X ini, ya, 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3. Hasil pemfaktorannya adalah 2X ditambah 1 dikali dengan X min 3. Nah, ini adalah hasil pemfaktoran. Setelah kita dapatkan hasil pemfaktoran, kita bisa lanjutkan X min 3 2X ditambah 1 X min 3. Nah, ciri yang bisa kita lihat pertama kali gitu, ya, kalau pada saat kita ingin menyelesaikan tentang limit, jika kita ingin menggunakan cara pemfaktoran, artinya cara pemfaktoran ini sama dengan menyederhanakan penyebutnya, sehingga ketika kita memasukkan angka 3, hasilnya itu bukan n per 0 atau 0 per 0. Sehingga kita bisa selesaikan. Bukan seperti ini, ya. Bukan seperti ini. Nah, ciri yang pertama, jika kita ingin melakukan faktoran, maka yang di atas, angka yang di atas atau pembilang ini bisa dibagi dengan hasil pemfaktoran kita nanti. Salah satu cirinya bisa dibagi itu jika angkanya sama, seperti ini, ya. Cirinya, salah satu cirinya X min 3, di sini juga X min 3. Karena ketika di sini di atasnya X min 3, di bawah juga X min 3, maka ini bisa dibagi. Maka hasilnya bisa lebih sederhana. Nah, di sini kita lihat bahwa X min 3, di sini juga X min 3. Maka kita bisa lakukan penyelesaian lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Limit X 3, ya. Ini seperti yang kita jelaskan tadi, kita bisa hapus atau kita bisa bagi seperti itu, ya.
X min 3 bagi X min 3 itu sama dengan 1, maka di sini hasilnya adalah 2x ditambah 1. Nah, jika kita mendapatkan bilangan yang lebih sederhana, kita coba masukkan kembali X sama dengan 3. Ya, apakah hasilnya N per 0? Jika tidak N per 0, maka itulah penyelesaian dari soal limit ini. Nah, kita masukkan X-nya tadi ke 3, maka hasilnya di sini hasilnya 6 ditambah 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7, artinya hasilnya adalah 1/7. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya tidak 0 per 0. Maka nilai limit dari X mendekati 3 untuk X min 3, kemudian 2 dibagi dengan 2x kuadrat, dikurangi 5x min 3, ini ya, itu hasilnya adalah 1/7. Ini cara pemfaktoran. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada cara yang kedua. Jika teman-teman atau kita agak sulit untuk mendapatkan nilai X min 3 untuk pemfaktoran di bawah ini, gitu ya, agak sulit, dan hasilnya adalah 0 per 0, kita bisa gunakan cara kedua, yaitu L'Hospital. Ya, cara L'Hospital ini, jika suatu limit bersama limit menghasilkan 0 per 0, maka kita bisa gunakan cara L'Hospital. Cara L'Hospital itu kedua persamaan baik penyebut maupun pembilang kita turunkan kedua-duanya. Sama kayak prinsip pembagian, jika ruas kanan dibagi maka ruas kiri dibagi. Jika ruas kanan dikali maka ruas kirinya pun juga dikali. Seperti itu, sama prinsipnya. Artinya jika persamaan di atas diturunkan, maka persamaan di bawah pun diturunkan. Atau jika penyebutnya diturunkan, maka pembilangnya juga harus diturunkan. Seperti itu. Oke, kita coba dengan cara L'Hospital. Jadi limit X mendekati 3, kemudian X min 3 dibagi dengan 2x kuadrat dikurang 5x min 3. Nah, ini kita turunkan, persamaan di atas kita turunkan, persamaan di bawah kita turunkan. X min 3 jika diturunkan hasilnya adalah sama dengan 1 ya. Karena jika angka tanpa variabel diturunkan hasilnya sama dengan 0. Jika variabel X diturunkan maka hasilnya sama dengan 1. Oke, di sini kita bisa dapatkan ini 1, ini 0 ya. Nah, 2x kuadrat jika diturunkan hasilnya adalah 4x. 5x jika diturunkan hasilnya adalah 5. Sedangkan min 3 jika diturunkan itu hasilnya adalah 0. Kemudian kita dapatkan kembali ini x ya, maaf. Ini x. Oke, ini 0 ya. Ini 3. Nah, ini 3, lalu 1 dibagi dengan 4x dikurangi 5. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan seperti ini, kembali kita coba. Jika kita masukkan angkanya, apakah dia menghasilkan 0 per 0? Jika tidak menghasilkan 0 per 0, maka itu merupakan persamaan, maka itu merupakan penyelesaian dari limit ini. Oke, coba kita masukkan. Ini hasilnya 1 dibagi 4, sini 3 ya, dikurang 5 sama dengan 1 12 dikurang 5. Nah, 12 dikurang 5 itu sama dengan 7. Maka hasilnya itu 1/7. Nah, ini juga 1/7.
kedua-duanya mengkonversi dengan cara yang berbeda, hasilnya adalah sama. Maka jawaban dari persamaan limit ini adalah 1/7.